Di Korea, orang yang punya tato biasanya dianggap orang yang berani. Tapi bagi pria penuh bekas luka ini, mereka sama sekali tidak ada apa-apanya. Namun, si pirang yang tidak tahu diri itu masih saja ingin pamer di depannya. Tapi hanya dalam sekejap mata, pisau di tangan si pirang sudah direbut oleh Gufang. Kecepatannya yang secepat kilat langsung membuat si pirang ketakutan setengah mati. Tapi si gendut masih belum mau kalah, dia pikir di hadapan kekuatan mutlak, kecepatan itu tidak ada artinya, jadi dia langsung maju untuk menantang. Namun, di detik berikutnya, seseorang dari atas tangga mulai mendekat. Terdengar suara benturan, ketika kamera kembali ke dalam ruangan, si gendut sudah tergeletak tak bergerak di lantai. Namun, sosok kuat luar biasa ini justru bersembunyi di kawasan kumuh, menjalani hidup suram. Karena ia selalu berpenampilan lusuh dan hidup menyendiri, para tetangga menganggapnya orang aneh. Tapi dia sama sekali tidak peduli, seolah urusan dunia tidak ada hubungannya dengan dirinya. Satu-satunya yang sedikit berhubungan dengannya hanyalah seorang gadis kecil tetangganya. Setiap kali bertemu dengannya, gadis kecil itu selalu mengikuti di belakangnya sambil mengoceh, tapi dia tidak pernah menanggapi. Bahkan, ia terlihat agak terganggu oleh kehadiran gadis kecil itu. Namun, setelah mengetahui bahwa Xiaomi seharian belum makan, ia diam-diam memasakkan makanan lezat untuknya. Ketika tahu bahwa Xiaomi sejak kecil ditinggalkan ayahnya dan hanya bisa hidup berdua dengan ibunya yang tidak punya pekerjaan tetap. Mungkin karena iba pada nasib malang Xiaomi, untuk pertama kalinya ia menambahkan sepotong sosis ke makanan Xiaomi sebagai bentuk penghiburan. Sebagai tanda terima kasih atas jamuan sang paman. Sebelum pulang, Xiaomi meninggalkan gambar wajah tersenyum berwarna kuning di kuku sang paman. Namun, paman itu tak bisa selalu menjaga Xiaomi. Untuk memenuhi kebutuhan makannya sendiri, Xiaomi yang sering kelaparan terpaksa mencuri. Suatu hari, setelah ia baru saja mencuri tas, ia langsung tertangkap oleh pemiliknya di tengah jalan. Sambil terus memaki-maki Xiaomi dengan marah, si pemilik tas juga membiarkan anaknya memukuli kepala Xiaomi dengan tas itu berulang kali. Setelah itu, mereka bahkan menuntut agar Xiaomi memanggil orang tuanya. Hal ini membuat Xiaomi, yang sejak kecil tidak pernah merasakan kasih sayang, seketika dipenuhi rasa panik dan cemas di wajahnya. Kebetulan saat itu paman tetangga lewat, dan Xiaomi buru-buru menunjuk arahnya. Xiaomi berharap paman itu mau pura-pura jadi ayahnya untuk menyelamatkannya. Namun, saat ia menunggu penuh harapan, ia justru melihat paman itu berbalik dan pergi saat melihat polisi. Xiaomi hanya bisa berdiri di tempat dengan tatapan sedih, semakin yakin dirinya memang anak liar yang tak ada yang peduli dan sayangi. Saat malam tiba dan mereka bertemu lagi, paman itu hati-hati bertanya apakah Xiaomi masih marah padanya. Mendengar pertanyaan itu, air mata Xiaomi langsung mengalir deras. Namun, sebelum paman itu sempat menjelaskan. Namun, dengan sangat pengertian, ia justru memberikan kartu ksatria kesayangannya kepada paman itu. Lalu, dengan nada menenangkan, ia berkata bahwa tidak apa-apa, toh sejak kecil ia memang sudah sering dibully, dan selama bertahun-tahun ini, ia sudah terbiasa dengan semua itu. Meskipun saat itu ia sedikit kecewa pada paman, tapi ia juga tidak ingin kehilangan satu-satunya orang di dunia ini yang baik padanya. Kata-kata tulus dari Xiaomi membuat takdir mereka berdua pun mulai terjalin. Malam itu, saat baru pulang ke rumah, Xiaomi terkejut mendapati pintu rumahnya terbuka lebar. Padahal biasanya, ibunya selalu mengunci pintu rapat-rapat, menikmati sensasi singkat itu di dalam kamar. Setiap kali, meski ia selalu ketakutan karena teriakan ibunya yang bersemangat, ia sering bersembunyi sendirian di pojok, berusaha menutup telinganya rapat-rapat. Namun kali ini, saat ia masuk ke ruangan, ia baru sadar ibunya diikat erat dan diletakkan di tengah ruang tamu. Para penculik itu bahkan mengejeknya dengan nada sinis dan aneh. Mereka bahkan menempelkan pengering rambut panas ke kakinya. Alasannya, ibu Xiaomi, penari di klub malam, tanpa sengaja menemukan 2 bungkus barang milik bandar narkoba di kamar tempatnya bekerja. Karena kecanduan, ia langsung mengambilnya. Akibatnya, setelah diketahui bandar, mereka mengejarnya ke rumah. Orang yang menyiksanya adalah bandar narkoba yang ditakuti di daerah itu, bersama tangan kanannya yang kejam. Saat interogasi dimulai, ibu Xiaomi masih keras kepala dan tidak mau mengaku. Namun, tak butuh waktu lama bagi ibu Xiaomi untuk menyerah menghadapi kekejaman tangan kanan bandar itu. Akhirnya ia mengaku dan memberitahu di mana barang itu disembunyikan. Ternyata, ia menyembunyikan barang itu di tas kamera, lalu menitipkannya di pegadaian paman tetangga. Pada malam yang sama, setelah paman itu pulang, ia mendapati kunci pintu rumahnya sudah rusak. Saat itu, 2 anak buah tangan kanan bandar sudah menunggu di dalam rumah. Begitu melihat paman itu pulang, si pirang sok jago langsung mengeluarkan pisau. Awalnya, paman itu mengira mereka hanya preman kecil yang ingin merampok. Ia pun bersiap memberikan seluruh dompet yang ia pegang. Tapi si pirang malah berkata bahwa yang mereka mau bukan itu, dan mengancam kalau tidak mau menyerahkan barang yang diminta, maka ia akan celaka. Melihat mereka tidak tahu diri, paman itu langsung merebut pisau dari tangan si pirang, lalu memperingatkan mereka berdua agar segera pergi kalau masih ingin selamat. Namun, rekan si pirang tidak terima begitu saja. Tak lama kemudian, keributan di lantai atas menarik perhatian tangan kanan bandar di bawah, sehingga ia menyuruh bodyguard pribadinya naik untuk memeriksa. Begitu sampai di atas, bodyguard itu hanya bertatapan sebentar dengan paman itu. Ia langsung sadar paman itu bukan orang biasa. Belum sempat mereka bertarung, telepon dari Zongxi pun masuk. Setelah itu, bodyguard memberikan telepon yang sudah tersambung kepada paman itu. Di telepon, Zongxi mengancam dengan senyum licik, mengatakan jika paman itu tidak menyerahkan tas kamera berisi barang, maka Xiaomi dan ibunya akan kehilangan nyawa dalam waktu singkat. Mendengar ancaman itu, paman itu langsung menyelamatkan Sai, tapi demi memastikan keselamatan Xiaomi dan ibunya, ia tetap segera melemparkan tas kamera itu kepada mereka. Setelah bodyguard memastikan barangnya tidak bermasalah, sesuai perintah Zongxi, mereka meninggalkan ponsel lalu pergi. Namun, mereka tidak memberitahu di mana Xiaomi. Ketika paman itu sadar ada yang tidak beres dan mengejar ke bawah, ia hanya melihat Xiaomi sudah dimasukkan ke mobil dan dibawa pergi. Paman mengejar mobil dengan putus asa. Saat itu, ia menyesal karena tidak bisa berlari lebih cepat hingga mobil yang membawa Xiaomi perlahan menjauh dan benar-benar menghilang. Paman sadar dirinya telah dipermainkan oleh mereka. Setelah pulang ke rumah dengan marah, ia sempat ragu tapi tetap menelepon polisi. Namun, saat polisi tahu kasus ini terkait bandar narkoba setempat, mereka menolak laporan paman itu karena takut terlibat. Saat itu, ponsel yang ditinggalkan bodyguard di kamar tiba-tiba berdering. Ketika ia mengangkat telepon itu, suara Zongxina yang terdengar sedikit mengejek kembali terdengar. Dia mengancam nyawa ibu dan anak Xiaoming, mengatakan selama paman itu mau membantu mengantarkan satu kiriman barang, mereka berdua akan dikembalikan dengan selamat dan masalah Xiaomi yang diam-diam mencuri barang akan dimaafkan. Demi menyelamatkan Xiaomi, paman itu terpaksa setuju, namun tanpa disadari justru masuk ke perangkap kelompok tersebut. Ia mengikuti petunjuk dari pesan di ponsel untuk menemukan sebuah mobil, lalu menemukan kunci di kursi penumpang depan. Setelah itu, sesuai petunjuk, ia memakai kunci itu untuk membuka loker penyimpanan yang di dalamnya terdapat mobil mainan. Di dalam mobil mainan itu tersembunyi sebungkus barang. Sesuai petunjuk pesan singkat, ia menemukan Bos Wu untuk bertemu. Awalnya, Bos Wu mengira ia datang untuk urusan bisnis, menyambut ramah. Namun, karena ingin segera menyelamatkan orang, paman itu mengeluarkan barangnya dan meminta Bos Wu membebaskan Xiaomi. Saat ibu dan anak itu masih bersama Bos Wu yang bingung, tiba-tiba telepon dari Wansi masuk.
Ternyata, beberapa hari lalu Wansi tak sengaja kehilangan barang itu. Bosu yang marah langsung menamparnya di depan umum. Ini membuat Wansi, yang memang sudah tak suka padanya, langsung berniat membunuh. Ia pura-pura membiarkan paman itu membawa barangnya untuk bertransaksi, tapi diam-diam melapor ke polisi. Dengan begitu, ia bisa dapat 2 keuntungan, menyingkirkan paman itu dan membuat Bosu masuk penjara. Saat itu, polisi sudah mengepung tempat ini. Menyadari dirinya telah dikelabui, Bosu hampir saja mati karena marah di tempat. Ia langsung meraih sebungkus barang dan melemparkannya ke wajah paman itu. Setelah itu, anak buahnya beramai-ramai maju untuk menghajarnya habis-habisan, sampai paman itu langsung memuntahkan darah. Tapi sekarang bukan saatnya berlama-lama dengannya, Bosu berencana menyerahkan semuanya ke polisi dan segera melarikan diri. Tak lama kemudian, paman itu dilemparkan oleh anak buahnya dari lantai atas. Untungnya, mereka tidak langsung jatuh ke tanah, melainkan terjatuh di jaring pengaman di bawah gedung. Begitu sadar kembali, ia melihat Bosu hendak kabur, lalu segera mengeluarkan pisau dari tubuhnya dan merobek jaring pengaman itu, kemudian langsung berdesakan naik ke mobil Bosu, membuat Bosu ketakutan dan buru-buru menginjak gas hingga ia terlempar ke tanah. Namun saat itu, sudah banyak mobil polisi yang memblokir jalan keluar. Melihat situasi itu, paman itu pun cepat-cepat naik ke mobilnya sendiri. Ia tahu transaksi kotor mereka tidak ada hubungannya dengan dirinya. Saat ini ia hanya ingin menyelamatkan ibu dan anak Xiaomi. Paman itu langsung menghentikan mobil Bos Wu dengan menabraknya. Melihat Bos Wu turun dari mobil dan hendak melarikan diri, paman itu pun turun dan berniat mengejarnya. Namun, saat ia melihat bagasi mobilnya sendiri, ia langsung terpaku di tempat. Bukan hanya dia, bahkan polisi yang baru datang pun tak sanggup melihatnya. Ternyata, di bagasi mobil yang diberikan Song 11 padanya selama ini, terdapat mayat ibu Xiaomin, dan mayat itu sudah kosong. Organ-organnya sudah diambil sejak lama. Setelah itu, paman itu pun dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Tanpa kejutan apapun, ia langsung menjadi tersangka utama. Menghadapi interogasi polisi, ia sama sekali tidak mengucapkan sepatah kata pun, karena ia terus-menerus mengkhawatirkan keadaan Xiaomi. Sampai akhirnya ia melihat kartu ksatria yang diberikan Xiaomi di dompetnya, ia pun sadar bahwa ia tidak bisa terus berdiam diri seperti ini. Tepat saat seorang polisi membantunya membuka borgol, ia memanfaatkan kesempatan itu untuk segera melawan balik. Hanya dalam waktu lebih dari 4 menit, ia berhasil melumpuhkan 6 polisi di kantor polisi. Setelah itu, ia pun menghilang ke dalam gelapnya malam. Di sisi lain, Xiaomi dibawa ke sebuah ruang bawah tanah yang bau busuknya menyengat. Di sana, banyak anak-anak seusia Xiaomi yang juga ditahan. Mereka semua berambut kusut, mata kosong, dan tubuh kurus kering hanya tinggal kulit dan tulang. Untungnya, Xiaomi dengan cepat mendapatkan teman baru. Sebagai tanda suka, Xiaomi bahkan menggambar wajah tersenyum di kuku temannya. Tak disangka, beberapa hari kemudian, temannya itu dibawa pergi dengan alasan telah ditemukan keluarganya. Xiaomi merasa senang karena temannya bisa pulang rumah. Namun yang tidak ia ketahui adalah temannya itu sebenarnya dikirim ke tiang pemancung. Yang disebut menemukan keluarga, sebenarnya adalah menemukan pembeli organ yang cocok. Ternyata, dua bersaudara yang disesalkan itu tidak hanya memperdagangkan barang ilegal, tetapi juga diam-diam menjalankan bisnis penjualan organ anak-anak. Pokoknya, selama bisa menghasilkan uang, mereka benar-benar tidak segan melakukan apapun, bahkan sudah sampai pada tingkat kegilaan. Tak lama kemudian, pacar ibu Xiaomi juga jatuh ke tangan mereka. 11 ingin tahu apakah ada orang di balik ibu Xiaomi yang mencuri barang mereka. Namun, sebelum lawannya sempat bicara, 11 Ningzi langsung dikirim ke lembaga. Alasannya ternyata karena makan siang mereka sudah diantarkan. Kalau masih terus mengobrol dan makanannya jadi dingin, rasanya tidak enak lagi. Setelah itu, kedua orang itu dengan santai makan sambil berbincang di samping mayat. Bahkan Bosu yang sebelumnya berhasil lolos pun akhirnya dihabisi langsung oleh para bodyguard kedua bersaudara itu. Di sisi lain, paman itu demi mencari keberadaan Xiaomi, menggunakan ponsel yang ditinggalkan bodyguard sebelumnya untuk menemukan toko yang khusus menjual ponsel seperti itu. Dia ingin tahu siapa pembeli ponsel tersebut, namun bos toko yang tidak mengenalinya malah mencoba mengelak. Akhirnya, dalam waktu kurang dari 1 menit, anak buahnya mengambil mobil dan memberitahu bahwa kamu bisa pergi. Tapi pada akhirnya, di bawah ancaman pisau yang terang-terangan, si bos kecil itu dengan cepat menyerahkan kartu namanya kepada paman itu, dan juga mengungkapkan bisnis jual beli organ mereka. Tak lama kemudian, paman itu mengikuti petunjuk dan sampai di klub malam milik dua bersaudara itu. Tak disangka, baru saja masuk, dia langsung bertemu Wan 11. Meskipun mereka berdua belum pernah bertemu sebelumnya, Wan 11 yang waspada tetap bisa merasakan adanya bahaya. Setelah itu, dia cepat menelepon Song 11 dengan kode rahasia agar segera pergi. Sementara itu, paman masih mencari orang. Walau tidak menemukan dua bersaudara, dia menemukan si pirang yang menyorotkan lampu. Menyadari paman, si pirang tetap mencoba mengeluarkan pisau untuk melawan. Namun akhirnya dia ditusuk besi di bahunya. Paman itu hanya ingin tahu kemana Xiaomi dibawa. Awalnya si pirang masih keras kepala, tapi tak lama dia mengaku kemana Xiaomi pergi. Dia sudah dibawa dua bersaudara itu ke tempat penjualan organ. Hanya mereka yang tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Paman itu tak mau buang waktu bicara dengannya, dia mengangkatnya dengan pisau dan langsung keluar mencari orang. Begitu keluar kamar, dia bertemu para bodyguard yang datang, dan langsung mengambil senjata lalu bertarung. Dengan gerakan tubuh lincah, paman itu berhasil menghindari bahaya. Hanya saja si pirang di depan malah ditembak hingga tubuhnya berlubang seperti sarang lebah. Melihat paman itu menghilang ke toilet, para bodyguard mulai lebih waspada terhadap setiap bilik. Ketika melihat ada gerakan di dalam, dia hati-hati membuka pintu untuk memeriksa. Tak disangka di dalamnya ternyata hanya ada seorang gadis tak bersalah. Tepat saat itu, paman itu menyerang dari belakang secara diam-diam. Lalu keduanya pun terlibat pertarungan sengit di toilet yang sempit. Mereka saling serang dan bertahan, tak ada yang unggul. Dalam pergumulan itu, bodyguard itu kembali berhasil meraih pistol di lantai dan sudah mengarahkannya ke tubuh paman itu. Untung saja, di saat genting, peluru di pistol sudah habis. Paman itu mengabaikan luka tembaknya dan membawa kapak ke lantai dansa. Namun, bodyguard di seberang juga bukan orang sembarangan, dia mengeluarkan pisau kecil dan bersiap bertarung. Tak disangka, Wan 11 tiba-tiba muncul. Ternyata dia melihat polisi di dekat situ. Barulah paman itu sadar orang ini bukanlah orang baik. Setelah Wan 11 melemparkan ponsel kepadanya dengan menyesal, dia langsung pergi. Saat paman itu memungut ponsel dan mengejar keluar, dia hanya melihat dua bersaudara sombong itu melaju melewatinya. Paman yang tertembak itu membawa kapaknya dan mengejar dengan ganas dari belakang, tapi akhirnya dia hanya bisa melihat lawannya menghilang di depan matanya. Melihat ada mobil terparkir di pinggir jalan, paman itu langsung mendekat sambil membawa kapak. Saat polisi datang, semuanya sudah terlambat. Di perjalanan, paman itu kembali menerima telepon dari Wan 11. Dia hanya ingin tahu keadaan Xiaomi saat ini. Wan 11 tidak menjawab langsung, hanya mengatakan Xiaomi masih terlalu kecil, organnya belum cukup matang, dan yang bisa dijual hanya kornea matanya. Kalimat itu langsung membuat paman itu sangat marah.
Dia tidak mau bertele-tele dengan Wan 11, langsung berkata agar kedua bersaudara itu segera menyiapkan tujuan mereka. Melihat lukanya makin parah, paman itu mencari sahabat lamanya. Dengan pinset dipanaskan merah, sahabatnya mencari peluru di tubuhnya. Tanpa anestesi, paman itu menahan sakit luar biasa, seolah isi perutnya tercabik-cabik. Dalam ritual samar itu, pikirannya seakan kembali ke masa lalu. 6 tahun lalu, identitas aslinya adalah seorang agen rahasia, khusus menangani berbagai kasus sulit untuk pemerintah. Setelah mengetahui istrinya hamil, ia ingin berhenti bekerja demi menemani sang istri. Namun, takdir berkata lain. Saat sedang mengantar istrinya untuk pemeriksaan kehamilan, ia tertarik pada sebuah toko perlengkapan berkemah. Ia pun masuk ke zona terlarang untuk memilihkan sepatu bagi anak yang akan segera lahir. Ketika keluar dari toko, ia menerima sebuah telepon. Ia meminta istrinya menunggu di mobil sebentar. Tak disangka, detik berikutnya, sebuah truk langsung menabrak mobil tempat istrinya berada. Melihat kejadian itu, pria parubaya itu terpaku di tempat. Setelah itu, pelaku juga mengeluarkan pistol dan mulai menembakinya. Untungnya, sahabatnya yang kebetulan lewat berhasil menembak mati pelaku dengan satu tembakan, sehingga pria itu selamat. Namun sejak saat itu, hidupnya benar-benar hancur. Ia menyembunyikan identitas dan bersembunyi, berniat mengakhiri sisa hidupnya dengan cara seperti itu. Bertahun-tahun kemudian, kemunculan tetangga sebelah, Xiaomi, membuatnya kembali teringat pada anaknya yang seharusnya lahir. Ia sering membayangkan, jika anaknya masih hidup, pasti usianya sudah sebesar Xiaomi sekarang. Dalam kebersamaannya dengan Xiaomi, ia merasakan kembali kehangatan yang sudah lama hilang, sehingga perlahan-lahan ia mulai membuka hati yang telah lama tertutup. Setelah sadar dari pingsan, ia diam-diam bersumpah dalam hati. Dulu ia gagal menyelamatkan istri dan anaknya, tapi kali ini ia harus menyelamatkan Xiaomi dari tangan para bajingan itu. Meskipun harus hancur lebur, ia akan memastikan mereka membayar darah dengan darah. Setelah beberapa hari beristirahat, pria itu akhirnya memulihkan tenaganya. Ia berdiri di depan cermin, mencukur rambut panjangnya yang kusut, matanya yang tajam seperti serigala menatap ke depan dengan penuh tekad. Lalu ia mengenakan setelan jas hitam. Setelah memeriksa pistolnya dengan terampil, ia seperti pedang terhunus. Saatnya menghukum bajingan tak berperi kemanusiaan itu. Penyelidikan dan pelacakan adalah pelajaran wajib agen profesional. Tak butuh lama, ia menemukan mobil-mobilan kecil yang dulu dipakai mengambil barang di tempat preman sering berkumpul. Saat dibuka, benar saja, di dalamnya penuh barang. Setelah beberapa hari mengintai, akhirnya ia melihat orang yang mengambil barang itu. Anak-anak yang usianya belum cukup dipaksa kakak beradik Wan 11 untuk keluar memindahkan barang, mulai dari mengambil, mengantarkan, hingga menarik uang tunai dengan kartu. Semua dilakukan anak-anak tersebut. Melalui pelacakan, si paman cepat menemukan sebuah toko. Begitu masuk, toko itu kosong tanpa seorang pun. Namun, dari jejak kaki di lantai, ia segera menemukan sebuah lemari. Setelah dibuka, ada pintu rahasia di dalamnya. Diam-diam masuk, paman itu sangat terkejut dengan pemandangan di depan matanya. Anak-anak yang usianya belum cukup dipaksa untuk bekerja di sini. Jika ada anak yang pingsan karena kelelahan, mereka langsung dibawa pergi oleh anak buah untuk diambil kornea matanya. Dalam perjalanan mengikuti mereka, paman itu menemukan sebuah ruangan, itulah tempat mereka mengambil organ. Di lemari pendingin di samping, lapisan pertama adalah mayat Bosu yang sudah meninggal, dan lapisan kedua adalah gadis yang dulu dibawa pergi di depan Xiaomi. Ia mengenali senyuman yang sama di kuku gadis itu. Paman itu langsung memancarkan aura membunuh. Si gendut yang membius merasakan ada seseorang di belakangnya. Paman itu tidak berkata apa-apa, hanya memberi isyarat tangan agar gadis itu pergi. Lalu di detik berikutnya langsung menembaknya hingga tewas. Suara tembakan keras memecah keheningan di tempat ini. Zhong 11 menyadari ada yang tidak beres, belum sempat melarikan diri, tapi semua data masih ada di tangannya. Mungkin dia tidak pernah membayangkan seumur hidupnya, kepalanya akan diinjak orang lain saat berjalan. Melihat binatang buas yang lebih hina dari binatang di depannya, mata paman itu dipenuhi dengan aura membunuh. Tak lama kemudian, Wan 11 yang ada di luar menerima telepon. Awalnya dia tidak tahu siapa yang menelepon, sampai akhirnya dia mendengar jeritan memilukan dari adiknya. Bolt. Ternyata paman itu menancapkan banyak paku besi di kakinya. Awalnya Wan 11 masih dengan sombong berkata, kalau kamu berani menyentuh adikku lagi, aku akan langsung suruh orang mencungkil mata Xiaomi. Tapi detik berikutnya, dia kembali mendengar jeritan adiknya seperti babi disembelih. Setelah menutup telepon, paman itu mengambil sebungkus penuh barang, lalu menggantungnya di lampu minyak dengan seutas tali, kemudian memutus tabung gas, karena dia memang tidak pernah berniat untuk bertukar dengan Wan 11. Menghadapi orang yang lebih buruk dari binatang seperti ini, berharap meninggalkan mayat utuh saja sudah terlalu mewah. Saat itu Zhong 11 masih sombong di wajahnya. Kalau kamu berani membunuhku, jangan harap bertemu Xiaomi lagi. Paman itu malas berdebat, langsung mengoyak kantong berisi barang itu, lalu pergi. Setelah sadar bahaya, Zhong 11 mulai berteriak sekuat tenaga. Ketika isi kantong habis, minyak di ujung satunya langsung tumpah ke wajahnya, dan ruangan menakutkan itu pun langsung meledak karena korsleting listrik. Bahkan toko-toko di luar ikut hancur, api membubung tinggi ke langit. Akhirnya, paman itu memberikan telepon kepada anak-anak yang berhasil diselamatkan. Tak lama kemudian, polisi menemukan kamar tempat anak-anak dikurung, tapi di sana tidak ada Xiaomi. Saat itu, Xiaomi berada di ambulans, dan Wan 11 menyesal. Demi membalas dendam adiknya, ia memerintahkan anak buahnya langsung mencungkil mata Xiaomi. Namun kali ini, pengawal punya pemikiran sendiri. Tak lama kemudian, paman itu sendirian menerobos masuk ke aula utama Wan 11. Wan 11 tak menyangka orang itu akan datang sendiri ke hadapannya. Melihat kegigihannya mencari Xiaomi, Wan 11 tetap menunjukkan wajah sombong, lalu mengeluarkan toples kaca berisi bola mata. Toples itu menggelinding ke depan paman. Bagi paman, ini rasanya seperti disayat 1000 pisau. Setelah susah payah menemukan tempat ini, tak disangka pertemuan pertama langsung diberi hadiah seperti itu. Amarahnya pun langsung memuncak. Melihat paman yang terbaring kesakitan di lantai, Wan 11 masih saja sombong dan berkata bahwa Xiaoming sudah pergi ke surga menemui ibunya. Saat itu, paman masih ingin tahu di mana adiknya. Namun detik berikutnya, ia langsung mengeluarkan pistol dan mulai menembak secara membabi buta. Setelah baku tembak singkat, hampir semua orang lemah di depan mereka tewas atau terluka parah. Bahkan para anak buah yang ketakutan pun ikut menjadi korban. Sang paman juga tanpa ragu menembak dan menghabisi mereka. Sekarang, dia sudah tidak punya keraguan lagi. Selain membunuh, hanya ada pembunuhan. Melihat dia bertarung begitu ganas di tengah kerumunan, para pengawal yang datang pun tidak buru-buru menembak. Para anak buah ini di hadapan sang paman benar-benar seperti ayam sayur. Hanya dalam hitungan detik semuanya sudah tergeletak di tanah. Namun, saat dia bersiap mengambil botol, tiba-tiba muncul seseorang yang memecahkan botol itu menjadi serpihan kecil. Terakhir kali mereka berdua bertemu di klub malam, juga belum ada pemenang yang jelas. Kali ini, apapun yang terjadi, mereka harus menentukan siapa yang lebih unggul. Di sisi lain, Wan 11
sibuk mengemasi uang dengan panik, bersiap kabur. Apakah dia bisa melarikan diri atau tidak? Sepenuhnya tergantung pada berapa lama pertarungan sang paman dan para pengawal berlangsung. Sebenarnya, kemampuan bertarung mereka seimbang, tapi amarah sang paman sudah memuncak. Dibandingkan sifat dingin, kekuatan balas dendam benar-benar tak terkalahkan. Setelah beberapa ronde serang, pengawal yang terdesak akhirnya ditusuk pisau ke dadanya. Akhirnya, pengawal itu hanya bisa pasrah dan duduk di tanah. Di sisi lain, Wan 11 yang siap kabur baru menyalakan mobil, dan saat hendak masuk, tiba-tiba dia ditembat. Dalam keadaan setengah mati, Wan 11 berusaha menginjak pedal gas sekuat tenaga, berharap bisa segera melarikan diri. Namun, belum sempat dia pergi jauh, sang paman menendang mobilnya hingga kehilangan kendali dan menabrak mobil di sampingnya. Belum sempat Wan 11 menyalakan mobil lagi, sang paman menusuk ban mobil satunya lagi. Karena sudah kehabisan akal, Wan 11 hanya bisa buru-buru menelepon polisi. Namun sebelum teleponnya tersambung, sang paman sudah berada di atas mobilnya. Awalnya, dia berniat menembak Anji Wan 11, tapi ternyata Wan 11 di dalam mobil sama sekali tidak terluka. Saat itulah dia baru sadar kalau mobilnya ternyata anti peluru. Dan hal ini membuatnya kembali menjadi sombong, mulai berteriak-teriak menantang sang paman dari dalam mobil. Namun sang paman tidak mau membuang waktu untuk bicara, ia langsung menggunakan busuk kakinya untuk menembak ke titik yang sama berulang kali. Belum sampai beberapa hari, Wan 11 yang berada di dalam mobil sudah ketakutan sampai ngompol. Celananya basah saat melihat lubang yang ditembakkan di kaca, dan sebelum sempat bernapas lega, Wan 11 sudah terkena tembakan di tubuhnya. Setelah jeritanya, sang paman menembaknya sekali lagi hingga tewas. Dengan begitu, kelompok kriminal kakak beradik Wan 11 benar-benar habis tak bersisa. Namun, membasmi para bajingan yang pantas mati itu tidak membuat sang paman merasa puas. Kematian istri dan anaknya dulu telah membuatnya terjerumus ke dalam kegelapan. Dia tidak berdaya. Kematian Xiaomi membuatnya kembali merasakan sakit tak tertahankan untuk kedua kalinya. Dalam keputusasaan, ia mengganti peluru, lalu mengarahkan pistol ke dirinya sendiri. Namun, saat ia hendak menarik pelatuk, terdengar suara panggilan familiar dari belakang. Melihat Xiaomi ternyata baik-baik saja, matanya memerah menahan haru. Seolah ini dunia baru baginya. Agar tidak menakuti anak itu, ia hati-hati menyembunyikan pistol di belakang punggungnya. Bukankah begitu? Namun, Xiaomi sama sekali tidak peduli dan langsung berlari ke arahnya. Lalu memeluk tubuhnya rat-rat, sambil terus mengulang, "Kamu datang untuk menyelamatkanku, kan?" Pada saat itu, kerinduan yang tak terbendung membuat air matanya mengalir deras. Tak lama kemudian, polisi tiba di lokasi untuk membereskan kekacauan. Xiaomi menceritakan alasan dia selamat. Dulu, dia kasihan pada bodyguard yang terluka, jadi menempelkan plester pada lukanya. Karena itu, saat matanya hendak diambil, bodyguard itu justru menyelamatkannya. Sebenarnya, mata yang diambil milik dokter yang ini mengambil mata Xiaomi. Dalam perjalanan ke kantor polisi, pamannya membelikan Xiaomi tas sekolah dan perlengkapan belajar di toko. Dulu, Xiaomi pernah dimarahi karena mencuri tas sekolah, dan saat itu pamannya yang melihat tidak membantu. Sebelum masuk penjara, ia menyiapkan semua itu untuk Xiaomi sebagai penebusan atas apa yang terjadi. Itulah tadi alur cerita film The Man from Nowhere. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Short Film untuk pembahasan film lainnya. Jika kalian ingin request pembahasan film silakan komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga harimu menyenangkan. Jangan lupa ikuti Facebook dan Instagram kita.